Ketika kesepian merayapi hati, batas benar dan salah bisa terkubur dalam kabut perasaan. Maskinah tak pernah menduga, di saat suaminya pergi bekerja ke luar kota, hatinya justru terpaut pada sosok yang seharusnya dihormati, yaitu ayah mertuanya sendiri. Seperti apa kelanjutan kisahnya, mari kita simak bersama. Namun sebelum itu, sempatkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe serta komen di video ini. Seperti ini kelanjutan kisahnya di episode kedua. Hari-hari berlalu dalam kecanggungan. Maskinah dan Pak Harto berusaha bersikap seolah tidak ada yang terjadi, tapi keduanya tahu bahwa perasaan yang mereka pendam semakin sulit diabaikan. Maskinah mencoba menenggelamkan dirinya dalam rutinitas rumah tangga, berharap kesibukan bisa menghapus bayangan lelaki itu dari pikirannya. Namun, setiap kali ia mendengar langkah kaki Pak Harto atau melihat sekilas sosoknya, dadanya kembali bergetar. Suatu siang, saat Maskinah tengah menjemur pakaian, Herman menelepon. "Bagaimana kabar di rumah? Ayah baik-baik saja?" tanyanya. Maskinah menggigit bibir, matanya melirik ke arah Pak Harto yang tengah duduk di teras, menyesap kopi hitamnya. "Iya, Mas. Semuanya baik-baik saja," jawabnya dengan suara yang berusaha terdengar normal. "Aku rindu kamu dan anak-anak," lanjut Herman. Maskinah tersenyum pahit. Hatinya diliputi rasa bersalah yang semakin mencekik. "Aku juga rindu, Mas," katanya pelan. Setelah panggilan itu berakhir, Maskinah duduk termenung di dapur. Ia sadar bahwa ia harus mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin ia terseret ke dalam perasaan yang tak terhindarkan. Malam itu, ketika listrik padam akibat hujan deras, Maskinah mendapati dirinya duduk berdua dengan Pak Harto di ruang tamu, hanya diterangi cahaya lilin. Keheningan di antara mereka begitu pekat hingga napas mereka terdengar jelas. "Maskinah," Pak Harto memecah keheningan dengan suara beratnya. Maskinah menoleh, matanya beradu dengan mata lelaki itu. "Aku minta maaf," lanjutnya. "Seharusnya aku tidak membiarkan semua ini terjadi." Maskinah meremas ujung bajunya, hatinya semakin sesak. "Saya juga, Pak. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Pak Harto menghela napas panjang. "Herman adalah anakku, dan kamu adalah istrinya. Ini tidak benar." Maskinah menggigit bibirnya, matanya mulai panas. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Mengabaikan perasaan ini? Berpura-pura tidak terjadi apa-apa?" Suaranya bergetar, penuh keputusasaan. Pak Harto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Maskinah dengan ekspresi sedih yang membuat hati wanita itu semakin hancur. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Maskinah dan Pak Harto tersentak. Dengan cepat, Maskinah bangkit dan membuka pintu. Di depan rumah, berdiri seorang tetangga mereka, Bu Ratmi. "Listrik mati di rumah saya juga. Saya mau pinjam lilin, Mbak Maskinah," katanya. Maskinah mengangguk cepat dan bergegas mengambil lilin. Saat ia menyerahkannya, tangan Bu Ratmi menahan tangannya sejenak.
"Mbak, saya cuma mau bilang, hati-hati," ucapnya dengan nada yang penuh makna. Maskinah menelan ludah, seolah kata-kata itu menelanjangi rahasia yang ia coba sembunyikan. Malam itu, Maskinah tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Ratmi terus terngiang di benaknya. Apakah orang-orang mulai curiga? Bagaimana jika Herman mengetahuinya? Apakah ia tega menghancurkan rumah tangganya sendiri demi sesuatu yang tidak pasti? Keesokan harinya, Maskinah membuat keputusan. Ia harus mengakhiri ini. Saat sarapan, ia memberanikan diri menatap Pak Harto. "Pak, saya akan pergi ke rumah orang tua saya untuk beberapa waktu," ucapnya pelan tapi tegas. Pak Harto terkejut, tapi ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk, ekspresinya tak bisa dibaca. "Itu keputusan yang baik," katanya akhirnya. Namun, sorot matanya penuh luka. Maskinah menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Tetapi mengapa rasanya begitu menyakitkan? Malam sebelum kepergiannya, Maskinah berdiri di depan kamar, menatap ruang tamu yang kosong. Kenangan tentang tatapan, sentuhan, dan percakapan mereka berputar di benaknya. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati agar perasaan ini menghilang seiring waktu. Keesokan harinya, saat ia hendak berangkat, Pak Harto berdiri di ambang pintu. "Jaga diri baik-baik, Maskinah," ucapnya dengan suara berat. Maskinah menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Bapak juga." Saat mobil yang membawanya menjauh, Maskinah merasa hatinya tertinggal di rumah itu. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Sunyi kembali menyelimuti rumah itu, tetapi kali ini, sunyi itu bukan lagi kenyamanan melainkan luka yang tak terobati. Beberapa hari di rumah orang tuanya, Maskinah merasa resah. Bayangan Pak Harto masih menghantuinya. Suatu sore, ia menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Apa kabar, Nak? Aku merindukan obrolan kita." Maskinah tahu betul siapa pengirimnya. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak membalas. Ia tahu bahwa satu balasan saja bisa membuka kembali luka yang seharusnya ia biarkan sembuh. Malamnya, ibunya menyadari perubahan sikap Maskinah. "Kamu kenapa, Nak?" tanya ibunya lembut. Maskinah menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu." Namun, hatinya berteriak sebaliknya. Sementara itu, di rumah yang kini sepi, Pak Harto duduk termenung di teras. Ia menyesap kopinya yang sudah dingin, matanya menerawang ke jalanan yang basah oleh hujan. Hatinya terasa kosong. Keputusan telah dibuat, tetapi mengapa semuanya terasa lebih sulit dari yang ia bayangkan? Dalam sunyi yang menggigit, ia hanya bisa berharap waktu akan menghapus segalanya, termasuk perasaan yang tak seharusnya ada.